والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajurmiyah. Kita masih berada di bab seputar ataf, yaitu ataf an-nasak, yang sudah kita sebutkan bahwasannya huruf ataf ada 9 menurut pendapat yang sahih. Adapun yang mengatakan 10, mereka memasukkan barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Jadi huruf ataf yang sahih ada 9 saja. Al-waw, fa'u, thumma, aw, am, bala, lakin, hatta. Dan kemarin sudah kita sebutkan rincian atau makna daripada masing-masing huruf ataf tersebut. Di antaranya yang sudah kita sebutkan adalah al-waw. Bahwasanya al-waw fungsinya adalah li mutlaqil jam'. Li mutlaqi al-jam', semata-mata hanya memberikan faedah apa? Barakallahu fikum, sama-sama menunjukkan pekerjaan itu dilakukan. Tapi tidak menunjukkan berbarengan pekerjaan dilakukan, tidak menunjukkan urut atau tartib, tidak menunjukkan bahwasanya yang kedua setelah yang pertama secara langsung atau tidak, yang jelas sama-sama al-jam', sama-sama barakallahu fikum memiliki hukum yang sama. Adapun untuk masalah tertib tidak memberikan faedah tertib, wala ma'iyatan, tidak pula faedah ma'iyah. Adapun fa' dan summa itu pada asalnya artinya sama-sama kemudian. Cuman antara fa' dan summa ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau fa itu arti summa masih ada selang waktu. Kalau fa diiringi dengan tinggal waktu. Benar enggak? Yang benar? Fa itu secara langsung, urutan secara langsung. Ya, berurutan secara langsung. Kalau summa berurutan dengan ada selang waktunya. Kalau summa berurutan tapi diiringi dengan tinggal waktu yang terbalik. Paham ya? Jadi misalnya ja'a Zaidun fa Amrun, berarti Amr datangnya setelah Zaid secara langsung tanpa tinggal waktu. Tapi kalau ja'a Zaidun summa Amrun, berarti datangnya Amr itu setelah Zaid tapi dalam keadaan diiringi dengan tinggal waktu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah, wal 'atfu bi hatta qalilun. Mengatafkan dengan hatta itu sedikit. Perhatikan. Wa yushtaratu fihi an yakuna al-ma'tuf biha isman dhahiran. Syaratnya hatta tersebut menjadi huruf ataf dan isim yang diatafkan dengannya itu isim yang zahir, bukan isim dhamir. Barakallahu fikum, tapi isim yang zahir. Bukan isim yang dhamir tapi isim zahir. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yakuna ba'dan minal ma'tuf alaih, maksudnya hendaknya isim yang diikutkan tersebut adalah bagian daripada isim yang diikuti. Paham enggak bedanya? Isim yang diikutkan dengan yang sebelumnya itu adalah bagian dari yang sebelumnya. Paham belum? Ada gambaran belum? Isim yang diikutkan itu adalah bagian daripada isim yang diikuti. Contohnya dengan contoh lebih jelas nanti. Paham ya? Wa ghayatan lah, dan puncak daripada isim yang diikuti itu sendiri. Kita lihat nahwu akaltu samakata hatta ra'saha. Aku makan ikan hingga kepalanya. Kepala bagian dari ikan bukan? Dan puncak daripada ikannya kepalanya itu. Maksudnya. Ini sekarang semakin jelas. Jadi syarat yang kedua semakin jelas, yaitu bahwasanya isim yang diikutkan bagian daripada isim yang diikuti. Paham belum? Barakallahu fikum. Maksudnya itu apa? Jadi kalau antum perhatikan di situ, isim yang diikutkan yang mana? Ra'saha. Yang diikuti mana?
as-samakah. Ra'saha ini bagian dari samakah bukan? Itu maksudnya itu. Maksudnya itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam, maksud daripada syarat yang kedua yaitu ayyakuna ba'dan minal ma'tuf alaih wa ghayatan lah. Maksudnya isim yang diikutkan adalah bagian daripada isim yang diikuti. Yang diikutkan yang mana? Al-Fajri ra'saha. Yang diikuti yang mana? As-samakah. Sekarang ra'saha kepala, bagian dari ikan bukan? Sudah jelas. Paham ya? Dan puncak daripada istilahnya apa? Ikan, kepalanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Enggak usah. Nah, yang jelas, antum perhatikan baik-baik contohnya itu insyaallah tahu. Akal tusama kata hatta ra'saha. Ra'sa, kepala. Kepala ini bagian dari ikan bukan? Terfatah? Bagian dari ikan bukan kepala ini? Ayo. Bagian dari ikan dan puncak dari ikan tersebut. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Bin nasbi dengan nasab. Wa yajuzu al-jar lahu ala anna hatta jaratun. Kama taqaddama fil mahfudat. Wa yajuzu raf'u lahu ala anna hatta ibtidaiyatun. Berarti ada 3 bacaan. Boleh antum baca akal tu sama kata hatta ra'saha boleh. Hatta ra'siha boleh. Hatta ra'suha juga boleh. Ingat belum? Sudah kita lewati semuanya. Kalau antum baca hatta ra'saha berarti ra'saha ma'tuf 'ala samakata wal ma'tuf 'ala al-mansub mansubun mislahu. Paham maksudnya? Tapi kalau antum baca hatta ra'suha dengan rafa berarti hattanya ibtidaiyah. Ra'suha sebagai mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Paham belum? Nah, aku makan ikan hingga kepalanya pun dimakan juga. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum baca hatta ra'suha hattanya apa? Ibtidaiyah. Berarti ra'suha sebagai sebagai mubtada, khabarin mahdhuf, takdirnya ma'kulun. Ingat ya, khabarnya mahdhuf, takdirnya ma'kulun. Hatta ra'suha ma'kulun, hingga kepalanya pun dimakan. Paham belum ini? Nah, tapi kalau antum baca dengan jar, akal tusana kata hatta ra'siha berarti hatanya apa? Hatanya adalah hatta jar, harfu jar. Hatta matla'il fajr. Dalam surat apa? Al-Qadar itu kan hatta matla'il fajr. Hatta huruf jar. Paham ya? Jadi hatta, apakah hatta itu huruf jar? Dilihat dulu. Ada hatta yang jarah, ada hatta atifah, ada hatta yang ibtidaiyah. Di sini ada 3 bacaan. Akal tusama kata hatta ra'saha berarti hatta atifah. Akal tusama kata hatta ra'suha berarti hatta ibtidaiyah, khabarin mahdhuf, takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Kalau antum baca dengan hatta ra'siha berarti hatanya apa? Jarah. Ingat ya, ketiga. Jadi sudah terpenuhi syaratnya semuanya. Syarat pertama ra'su, ra'sa, ra'si. Isim dhahir bukan? Isim dhahir. Syarat yang kedua, perhatikan baik-baik bahwasanya yang diikutkan itu adalah bagian daripada yang diikuti. Bagian daripada yang diikuti. Nah, oleh karena itu ra'suha itu kan diikutkan kepada samakah. Dan ra's tersebut adalah bagian dari ikan. Kepala bagian dari ikan. Mahfum insyaallah ya. Berikutnya, wa ra'saha mubtada'un wal khabar mahdhuf ay hatta ra'suha ma'kulun, itu tadi takdirnya. Ada 3 bacaan. Berikutnya wa li talabit ta'yin. Fungsinya talabit ta'yin, meminta untuk dipastikan atau ditentukan. Perhatikan baik-baik. Enggak boleh antum jawab na'am atau jawab la atau ahaduhuma, enggak boleh, harus memastikan imma Zaid atau Muhammad. Karena orang itu ketika ngomong minta dipastikan siapa orangnya itu loh. Kita lihat. Wa li talabit ta'yin. Fungsinya adalah meminta untuk ditentukan. Nah, dipastikan, ditentukan. In kanat ba'da hamzatin, jika dia jatuh setelah hamzah dakhilatin ala ahadil mustawiyain. Dakhilatin ala ahadil mustawiyain, yaitu jika dia jatuh setelah hamzah yang masuk kepada salah satu, na barakallahu fikum, na'am, 2 perkara. Mustawiyain masih syai'ain. Nah, dalam artian apa barakallahu fikum, mutasawiyan fil hukm, maksudnya itu sama-sama hukumnya.
Antum diminta untuk memastikan siapa yang datang gitu loh. Muhammad atau Zaid? Antum bilang datang dua-duanya, enggak boleh. Datang salah satu keduanya, enggak boleh. Naam, enggak boleh juga. La, enggak boleh juga. Kan orangnya datang. Nah, barakallahu fikum, orangnya datang, kemudian ada orang datang, imam Zaid, imam Amr, orangnya tanya, "Az-Zaidun indaka am Amrun?" misalkan. "Az-Zaidun indaka am Amrun?" Yang di sisimu itu Zaid atau Amr? Antum bilang ada dua-duanya, enggak boleh. Karena antum diminta pastikan loh salah satu di antara keduanya. Antum bilang salah satu di antara keduanya, enggak boleh juga. Harus menyebut namanya. Naam, enggak boleh juga. La, enggak boleh juga. Az-Zaidun indaka am Amrun? Amrun indana. Pastikan satu aja. Paham belum maksudnya ini? Kita lihat. Maksudnya ala ahadil mustawiyain, bawah itu nomor 2, ai al-mustawiyaini fil hukm. Maksudnya masuk pada salah satu dua kata yang sama dari sisi hukum. Fi dhannil mutakallim ba'da subuti ahadihima indah. Berdasarkan sangkaan mutakallim orang yang berbicara. Jadi orang berbicara menyangka setelah tetapnya salah satu di antara keduanya di sisinya. Jadi ada kabar bahwasanya Z atau Amr itu ada di sisi seseorang. Nah, kita dengar kabar tuh imam Z, imam Amr itu loh. Nah, kita belum bisa memastikan itu. Cuman kita mau mencari kepastiannya, ngomong sama orang, "Ya akhi, Az-Zaidun indaka am Amrun?" Wahai saudaraku, yang ada di sisimu itu Z atau Amr? Nah, orangnya minta apa berarti? Minta kepastian salah satu siapa gitu loh. Jangan ngomong ahaduhuma. Enggak boleh juga, atau dua-duanya, enggak boleh juga. Nah, terus bagaimana? Disebutkan salah satu di antara keduanya untuk ditakyin. Kita lihat. Fahuwa alimun, padahal dia tahu bi anna ahadahuma 'indal mukhatab. Tahu bahwasanya salah satu di antara keduanya itu ada di sisi orang yang diajak bicara. Wasu'al bi am wal hamzah innama huwa an ta'yinih. Pertanyaan dengan am kemudian diiringi dengan hamzah, az-zaidun indaka am amrun? Apakah Z itu di sisimu atau Amr? Nah, kata beliau, innama huwa an ta'yinih, ini barakallahu fikum, pertanyaan tentang apa? Ta'yin, menentukan, memastikan siapa sebenarnya. Fayujab bi ta'yin. Kalau pertanyaannya minta ditakyin, ya kita jawabannya ditakyin juga itu loh. Paham ya? Kan pertanyaan minta dipastikan siapa orangnya. Jawabnya juga dipastikan. Siapa? Lihat. Li'annahu wal matlub, karena itu yang diinginkan. Li'annahu wal matlub al-mustafham na'am. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu yang diinginkan al-mustafham, yang ditanyakan. Fayuqal fil jawab anis su'al madhkur, maka dikatakan sebagai jawaban untuk pertanyaan disebutkan Zaidun. Az-Zaidun indaka Amrun? Zaidun. Jawabnya kita aja. Au yuqal Amrun. Az-Zaidun indaka Amrun? Amrun. Wala yuqal la, wala na'am, wala ahaduhuma indi. Enggak boleh juga. Enggak boleh anda bilang Az-Zaidun indaka Amrun? La. Az-Zaidun indaka Amrun? Na'am. Itu juga keliru. Az-Zaidun indaka am Amrun? Naam, ahaduhuma indi. Enggak boleh juga. Dipastikan orangnya siapa. Paham itu ya? Insyaallah ya. Gitu aja. Yang jelas. Antum keliru. Ini kan sudah paham. Ini orang yang nanya itu sudah tahu. Orang yang wa huwa alimun. Ini tadi itu ingat penjelasannya. Fa huwa alimun. Yang bertanya tadi tahu. Yang bertanya tadi sudah tahu bahwasanya anna ahadahuma indal mukhatab. Salah satu di antara keduanya Z atau Amr, dia itu tahu kalau Z atau Amr itu ada di sisi orang yang diajak bicara. Sudah tahu gitu loh. Paham ya? Sudah tahu. Oleh karena tidak tanya, cuman taunya itu belum bisa memastikan siapa gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, apakah Z-nya atau Amr-nya itu? Tapi tahu. Nah, oleh karena itu dia tanya, "Az-Zaidun indaka am Amrun?" Naam, itu keliru. La, keliru. Ahaduhuma indi, keliru juga. Tapi apa? Zaidun indana atau Zaidun indi atau Amr indi. Paham maksudnya ya? Nah, menakyin. Berikutnya barakallahu fikum ba'au litaghyir awil ibahah ba'da talab. Au ini fungsinya untuk taghyir, memberikan pilihan. Awil ibahah atau pembolehan. Tahu pembolehan ya? Jadi fungsinya taghyir. Untuk memberikan pilihan, awil ibahah pembolehan setelah talab amr permintaan. Jadi ada permintaan dulu, itu nanti mesti menunjukkan aunya imma pilihan, imma pembolehan.
Tahu tolab ya? Nah, tolab itu tolabul fi'il. Kita lihat. Tazawwaj Hindan aw ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudari perempuannya. Ini memilih atau pembolehan dua-duanya? Antum? Memilih atau boleh dua-duanya? Memilih atau boleh dua-duanya? Ini tazawwaj Hindan aw ukhtaha. Memilih. Memilih, enggak boleh dua-duanya. Karena antum disuruh milih, nikahilah Hindun atau saudara perempuannya. Jangan dua-duanya, kalau ini bukan ibahah. Kalau ibahah itu boleh dua-duanya. Bedakan ya. Jadi aulit taghyir, pilihan, imam milih Hindun, imam milih saudarinya. Paham ya? Ini berarti aulit taghyir. Setelah tolab enggak itu? Mana tolabnya? Tazawwaj. Amr, tazawwaj Hindan aw ukhtaha, nikahilah Hindun. Nikahilah Hindun atau saudari perempuannya. Nah, ini memilih atau dua-duanya? Memilih. Memilih. Berarti taghyir. Kita lihat yang berikutnya. Wa jalisul ulama'a awiz zuhada, dan duduk-duduklah engkau dengan para ulama atau orang-orang yang zuhud. Nah, ini memilih atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, ibahah, pembolehan. Tahu belum? Contoh yang lain, ta'allam fiqhan aw nahwan. Ta'allam fiqhan aw nahwan. Pelajarilah ilmu fikih atau nahwu. Ini pembolehan dua-duanya atau milih? Enggak boleh dua-duanya? Allah Ustaz. Justru karena ada tolab itu ada dua makna. Kalau ada tolab itu, perhatikan ya. Perhatikan, wa au litaghyir wal awil ibahah ba'da talab. Nih lihat. Setelah tolab itu justru menunjukkan dua makna gitu loh. Cuman maknanya dilihat dari mana qarinahnya. Bukan dilihat dari itunya. Ada tolab enggak? Ada tolab mana? Jalis fil amr kan? Tazawwaj fil amr. Nah, berarti bagaimana? Maknanya apa? Dilihat dari konteksnya. Tazawwaj Hindan aw ukhtaha, nikahilah Hindun atau saudari perempuannya. Ini memilih atau boleh dua-duanya? Milih. Karena enggak boleh kakak beradik nikah langsung, enggak boleh. Milih. Kalau yang ini wajalisul ulama awiz zuhada, duduklah engkau bersama para ulama atau orang-orang yang zuhud. Boleh enggak dua-duanya? Atau milih? Boleh dua-duanya. Ta'allam fiqhan aw nahwan, pelajari ilmu fikih atau ilmu nahwu, milih atau boleh dua-duanya? Dua-duanya boleh. Mau belajar ilmu fikih silakan. Nahwu enggak masalah, digabung enggak masalah. Tapi kalau untuk yang pertama, tazawwaj Hindan aw ukhtaha, harus milih. Nikahlah Hindun atau saudara perempuannya. Dua-duanya enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Nah, kecuali sudah meninggal sudah ceraikan baru bisa saudarinya. Nah, berikutnya walisyaqi awal ibham, terkadang au maknanya syak. Syak itu berarti menunjukkan apa? Ragu. Ibham itu barakallahu fikum, membikin samar, penyamaran. Jadi maknanya bikin samar, kita lihat. Nah, barakallahu fikum awit tafsil, atau untuk merinci. Jadi au terkadang fungsinya macam-macam. Merinci ba'dal khabar. Ini kalau setelah khabar. Pertama setelah tolab menunjukkan dua makna. Setelah tolab menunjukkan dua makna, ima taghyir, ima ibahah. Tapi kalau setelah khabar, pengkabaran gitu tiba-tiba kok ada au, fungsinya ima untuk syak, itu ragu. Awil ibham itu bisa dikatakan, nah sebagian ada yang mengatakan tasykik gitu ya. Nah, tasykik, ibham itu makna tasykik. Jadi syak itu ragu, tasykik itu membuat orang ragu. Beda enggak? Tasykik itu membuat orang ragu. Kalau syak ragu, beda enggak? Beda. Nah, awit tafsil itu merinci. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Itu tanwi' atau tafsil sama aja. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat walisyak ini, nanti sebutkan contohnya semuanya. Nahwu contohnya, labisna yauman aw ba'da yaum. Apa arti labisna? Ya, kami tinggal sehari atau beberapa hari. Kan ragu. Paham ya? Nah, ragu gitu loh. Nah, ini syak ini. Au tasykik wa inna aw iyyakum la'ala hudan. Sudah tahu orang-orang kufar itu di atas kesesatan, tapi membuat orang mukminin ragu. Sesungguhnya kami atau kalian yang di atas petunjuk. Paham ya? Mereka tahu enggak bahasanya kita yang di atas petunjuk? Tahu, tapi orang kufar itu membuat kita itu ragu.
Wa inna au iyyakum la'ala hudan. Sesungguhnya kami atau kalian yang di atas petunjuk. Bikin orang ragu kan? Sudah yakin-yakin bahasanya kita yang di atas petunjuk, tapi dia membuat orang ragu. Tasykik namanya. Ibham maknanya tasykik. Tasykik itu membuat orang ragu. Syakkaka yusakkiku tashkikan. Ragu. Membuat orang ragu. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian yang rincian, kunu hudan aw nasara. Jadilah kalian orang Yahud atau orang Nasara. Rincian. Paham belum maksudnya nih? Jadi makna-maknanya sudah disebutkan. Itu semua kalau untuk perhatikan, makna yang syak dan tashkik serta tafsil itu setelah khobar semuanya, enggak ada tolab situ. Labisna yauman aw ba'da yaum wa inna aw iyyakum la'ala hudan kunu hudan aw nasara. Nah, kunu di sini barakallahu fikum. Ini walaupun tolab tapi maknanya khobar di sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di sini dia tidak masalah, enggak ada iskal ya. Nah, karena kalau kita masukkan dalam iskal di sini nanti barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, karena ngikuti yang sebelumnya, maksudnya karena waqalu kunu hudan. Nah, waqalu kunu hudan. Jadi khabariyahnya nampak di ayat yang sebelumnya atau sambungannya sebelumnya. Mafhum insyaallah ya fungsi-fungsinya aw ini ya. Naam. Wa imma bi kasril hamzah misal aw ba'da talab wal khabar. Dan imma dengan mengkasrah hamzahnya seperti aw. Jadi imma maknanya seperti apa? Aw. Nah, ini yang mengatakan imma termasuk apa? Huruf ataf. Yang mengatakan imma termasuk huruf ataf itu sebagian mereka mengatakan seperti aw maknanya. Tapi yang sahih imma huruf apa? Tafsil. Paham ya? Nah, tapi yang mengatakan imma termasuk huruf ataf mereka mengatakan sama seperti aw maknanya setelah tolab dan khobar. Tapi terbantah nanti barakallahu fikum wa hafizakumullah bahwasanya kalau seandainya imma itu huruf ataf, seringnya akan bertemu dengan di antara huruf ataf. Dua huruf ataf bertemu. Padahal dilarang enggak? Dilarang istima' dalam satu tempat itu. Dalam artian berderetan. Kita lihat. Nahwu tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha. Ada wa imma, ada wawu enggak itu? Ada imma lagi kan? Nah, itu istima' baina na'am harfai atfin. Berkumpul antara dua huruf ataf itu. Kalau seandainya imma dikatakan huruf ataf. Oleh karena itu yang rajih imma bukan huruf ataf tapi huruf apa? Tafsil. Mafhum? Ewa. Tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah imma hindun wa imma ukhtaha atau saudarinya. Artinya atau. Nah, tapi kan ada wawu di situ. Kalau seandainya imma dikatakan huruf ataf bertemu antara wawu dan imma, dua huruf ataf, boleh enggak? Enggak boleh, kita lihat. Wa inna imma harfu tafsil dan wa baqiyatul amsilatul wadhiyah dan sisa-sisa contoh itu sangat jelas dan gamblang. Waqila ada yang mengatakan innal atfa innama huwa bil wawi ini sahih, perhatikan. Ada yang mengatakan sesungguhnya yang ataf itu ada huruf wawunya itu. Wa inna imma dan adapun imma harfu tafsilin. Imma adalah huruf tafsil kal ula. Nah, sebagaimana yang pertama fa innaha harfu tafsilin. Maksudnya kal ula bagaimana maksudnya kal ula? Maksudnya bagaimana kal ula ini? Antum? Kal aula itu? Seperti yang pertama tadi. Ketika jatuh setengah khabar, na'am, itu maksudnya ke situ arahnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi au tadi kan ada fungsinya tafsil. Jadi na'am barakallahu fikum dia seperti au yaitu fa innaha harfu tafsilin, tapi bukan huruf ataf ya, ingat-ingat ya. Karena kalau antum kata huruf ataf bertemu antara dua huruf ataf itu nanti sebagiannya mengatakan tidak diperkenankan. Wa huwa shahih wa ikhtara Ibnu Malik wa Ibnu Hisham. Ini pendapat yang sahih bahwasanya imma huruf tafsil. Naam. Kemudian kita akhiri barakallahu fikum babal lil idrab ghaliban. Bal lil idrab. Idrab itu yang sering artikan bahkan, cuman bahasa Arabnya di sini bawah perhatikan. Al idrab huwa al i'rad amma qablaha. Idrab itu berpaling dari yang sebelumnya. Wa hadza ma'naha ghaliban. Ini maknanya secara ghalibnya, secara kebanyakannya seperti itu. Jadi berpaling dari yang sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya itu. Qama Zaidun bal Amrun. Telah berdiri Zaid, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid seakan-akan enggak dihukumi itu loh. Qama Zaidun bal Amrun. Artinya berarti
Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Ini Zaid berdiri enggak berarti? Qama Zaidun, Zaid berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid berdiri enggak? Enggak, berpaling dari yang sebelumnya. Idrob. Paham enggak? Bal ini fungsinya apa? Lil idrob. Idrob itu apa tadi? Al-i'rad amma qablaha. Berpaling dari yang sebelumnya. Seakan-akan yang sebelumnya itu enggak dihukumi gitu loh. Sebelum bal itu loh. Qama Zaidun. Sebelum bal apa? Zaidun kan? Qama Zaidun bal Amrun. Telah berdiri Zaid, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid berdiri enggak? Ya. Enggak. Dah, paling. Paham belum ini? Paham belum antum? Nah, berarti apa? Berarti fungsinya idrob itu fungsinya adalah apa? Al-i'rad amma qablaha. Nah, wa illa faqad taji li tarki syai'il aham. Terkadang juga na barakallahu fikum bal itu datang dalam rangka untuk apa? Meninggalkan sesuatu ilal aham, kepada sesuatu yang lebih penting. Nahwu na'am apa itu? Wajhuka an-najmu itu. Wajhuki. Wajhuki an-najm. Bal badr, bal syams. Nah, maksudnya itu wajahmu bagaikan bintang, bahkan bagaikan bulan purnama, bahkan bagaikan matahari itu ya. Ini istilahnya itu ya cuman contoh aja ya, contoh aja. Nah, contohnya mungkin kiasan untuk indah atau cantik kalau perempuan itu ya, seperti itu. Yang jelas di sini barakallahu fikum intinya globalnya yang dipakai makna idrob sini adalah i'rad amma qablaha. Jadi berpaling dari yang sebelumnya. Apa yang berpaling? Hukumnya itu loh. Pertama antum ngomong qama Zaidun, antum menetapkan hukum apa? Hukum berdiri. Nah, dipalingkan hukum berdiri tadi itu karena ada bal. Qama Zaidun bal Amrun. Apa artinya? Qama Zaidun bal Amrun. Telah berdiri Amr, bahkan Amr pun telah berdiri Zaid, bahkan Amr pun juga berdiri. Kalau gitu nanti sama-sama berdiri. Antum melihat juga. Ulangi. Qama Zaidun bal Amrun artinya? Zaid telah berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Nah, emang itu. Enggak usah kayak juga. Kalau antum bilang bahkan Amr juga berdiri, berarti itu berdiri semua dua-duanya. Soalnya beda ya, antum bilang juga itu beda nanti artinya. Paham ya? Jadi Zaid telah berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Berarti Zaid enggak berdiri itu loh. Paham ya, seperti itu. Berikutnya, walakin istidrak. Istidrak itu maknanya adalah akan tetapi, cuman bahasa Arabnya di bawah itu sebutan atau tidak. Yang jelas istidrak itu barakallahu fikum fungsinya adalah apa? Mengenai untuk maknanya na'am barakallahu fikum menetapkan perkara yang masih samar na'am terhadap yang sebelumnya untuk barakallahu fikum sifatnya, atau menghilangkan barakallahu fikum afan. Nah, fungsinya tujuannya isbatu ma yatawahham. Naam subutuh ma yatawahham nafyuh au nafyu ma yatawahham subutuhu. Jadi fungsinya itu untuk menetapkan sebuah hukum yang tersamarkan peniadaan hukum tersebut, atau fungsinya adalah apa? Meniadakan sesuatu yang tersamarkan penetapan hukum tersebut pada sesuatu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, nahwu ini walaupun rinciannya sebenarnya kurang rinciannya kurang panjang lebar ini ya. Sebenarnya masalah nanti dia di bentuknya itu didahului oleh nafi atau tidak. Yang jelas fungsinya itu istidrak itu seperti itu fungsinya. Jadi akan tetapi itu loh. Jadi orang tersamarkan misalkan na barakallahu fikum marartu bi rajulin salihin. Aku berjalan dengan lelaki yang saleh. Orang saleh itu yang antum bayangkan di benak antum apa? Dermawan enggak? Dermawan, suka ngasih uang, ya enggak? Tapi ternyata apa? Kesamaran di benak antum yang kira-kira sifat dermawan itu ada pada orang soleh ditiadakan dengan lakinnahu bakhilun. Aku berjalan dengan seorang laki yang soleh, akan tapi dia pelit. Nah, setelah antum dengar akan tapi dia pelit, hilang enggak kesamaran tadi? Hilang kesamaran. Contoh yang lain. Marartu bi rajulin talihin. Aku berjalan dengan lelaki yang toleh, yang jelek, yang enggak istilahnya enggak soleh. Orang bayangannya orang jelek itu apa? Pelitnya. Pelit, tapi ternyata dia orangnya jelek akhlaknya tapi suka ngasih uang gitu loh. Paham ya? Maksudnya kalau sama orang itu dia mungkin suka intinya enggak bagus lah. Tapi kalau untuk masalah uang,
Dia pemurah, dermawan. Nah, berarti kan kita mau menghilangkan sesuatu yang tersamarkan di benak manusia, bahwasanya sifat dermawan itu tidak ada pada orang yang tidak soleh tadi itu. Dengan apa? Dengan lafaz lakinnahu. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat. Atau nah kalau di sini lakin ya, artinya mesti hampir sama ya. Lakin ini dengan lakinna yang nah barakallahu fiikum yang akhwatnya inna itu. Cuman di sini enggak ada tasdidnya. Nah, dan di sini tidak ada wawunya lagi. Karena nanti untuk masalah lakin mukhaffafah minas saqilah, kan ada lakin mukhaffafah minas saqilah ya. Itu nanti tandanya dengan lakin yang ini, tandanya kalau lakin mukhaffafah minas saqilah sebelumnya ada wawunya. Kalau ini enggak ada wawunya. Karena kaidahnya enggak boleh bertemu di antara bergabungnya dua huruf ataf. Kita lihat. Ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Aku tidak berjalan dengan apa? Dengan lelaki yang saleh akan tapi taleh. Maksudnya apa? Maksudnya akan tapi berjalan dengan lelaki yang jelek. Nah, lakin ini berarti istidrak akan tapi. Nah, jadi barakallahu fikum fungsinya hampir sama dengan apa? Dengan bal. Maksudnya itu berpaling dari yang sebelumnya. Paham ya? Nah, berpaling sebelumnya. Aku tidak berjalan dengan lelaki saleh, akan tapi aku berjalan dengan laki-laki yang jelek. Berarti perpalingan, nah seperti itu. Wala linafyil hukmi amma ba'daha. Kalau ini fungsinya meniadakan hukum yang setelahnya. Jadi seakan-akan yang sebelumnya itulah yang ditetapkan hukum. Nahwu ja'a Zaidun la Amrun. Telah datang Zaid bukan Amr. Berarti siapa yang datang? Zaid. Paham ya? Fungsinya apa tadi? Linafyil hukmi amma ba'daha, untuk meniadakan hukum yang setelahnya. Paham belum ini? Naam. Ja'a Zaidun la Amrun. Zaid telah datang bukan Amr. Berarti siapa yang datang? Lawan daripada bal ini. Ini dari siapa nih? Zaid. Paham belum antum? Ja'a Zaidun la Amrun, berarti siapa yang datang? Zaid. Ewa. Qama Zaidun bal Amrun, berarti siapa yang berdiri? Qama Zaidun bal Amrun. Amr. Bedakan ya. Ja'a Zaidun la Amrun, siapa yang datang? Zaid. Ja'a Zaidun bal Amrun, berarti yang datang siapa? Amr. Dibolak-balik dah paham sama ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini lawan dari bal. Besok insyaallah masuk dalam tauhid. Barakallahu fikum wa billakumullah.